Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Prodi Pendidikan IPA. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang kebudayaan di bidang kesenian. Sebelum masuk ke materi, marilah kita saling perkenalkan. Nama saya Profesor Indra Novantaha dengan NIM 2019-01-6020. Asal daerah dari Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, DIY. Kesenian yang akan kita pelajari kali ini adalah kesenian tari tradisional, yaitu oglek. Mari kita masuk pada sejarah oglek terlebih dahulu. Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, tempat asal muasal kesenian oglek. Tokoh pencipta kesenian oglek adalah Rubikin Noto Sunaryo, Suntul, pada tahun 1957. Pria kelahiran Kulon Progo, 15 Januari 1941, dengan nama kecil Rubikin menciptakan kesenian oglek. Kata oglek itu sendiri berasal dari kata oglek-oglek, yang artinya tarian itu mempunyai gerakan lurus dari kepala sampai pinggang. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang pelaksanaan oglek tradisional. Oglek adalah tarian berkelompok berdurasi 45 menit. Merupakan tarian yang atraktif, gerakan tarian yang dinamis dengan gaya yang patah-patah, dan memiliki karakter serba berlawanan. Tarian ini ada gerakan tari pacak jangga, penarinya menggunakan ikat kepleng, jari sabit urang, celana panji, baju kuning, naik kuda kepang, bersenjata padang bambu. Kesenian oglek dibawakan oleh 4 orang penari inti yang menggambarkan kepeperangan antara Sutowijoyo dan Arya Panangsang. Ketika translo yang dipanggil pawang, gerakannya tetap lentur, dinamis, dan ketika dicambuk oleh pawang tidak merasakan sakit. Masih seputar pelaksanaan oglek, tapi kali ini kita akan mengenal alat musik yang digunakan dan durasi tampil saat membawakan seluruh alur cerita. Alat musik yang digunakan 3 terbangan besar, 1 terbang kecil, 2 bende, 1 kendang, dan 1 gong. Biasanya dimainkan dengan nada slendro sesuai dengan permintaan. Kadang-kadang musik diubah menjadi kreasi baru tetapi tidak mengubah gerak dasar tari. Tanggapan kesenian oglek durasinya sekitar 3 jam dengan 5 adegan. Untuk lebih memperjelas kesenian oglek, saya melampirkan beberapa gambar mengenai oglek. Teman-teman sudah memahami tentang sejarah dan pelaksanaan oglek kan? Mari kita lanjut tentang alur cerita oglek. Alur cerita mengambil kisah dari babat Panji Asmoro Bangun yang berperang untuk memperebutkan tahta antara Arya Panangsang dan Raden Sutowijoyo. Untuk lebih memperjelas alur cerita tadi, mari kita simak tontonan berikut. Setting cerita oglek mengambil lakon babat tanah Jawa, yaitu adegan perang prajurit Jipang Panolan yang dipimpin Adipati Arya Panangsang
dengan prajurit Pajang di bawah pimpinan Danang Sutawijaya. Sutawijaya menunggangi kuda betina Batikan, dan Arya Panangsang naik kuda jantan gagah yang bernama Gagak Rimang. Kedua pasukan hanya dipisahkan oleh sungai. Arya Panangsang menyerbu ke seberang sungai di mana Sutawijaya dan pasukan Pajang berada. Perang tanding di antara keduanya tak terelakkan. Pada suatu kesempatan, Sutawijaya berhasil menusukkan tombak Kiai Pleret, pusaka kerajaan Pajang, ke lambung Arya Panangsang hingga ususnya terurai. Karena kesaktian Arya Panangsang, dia masih kuat melanjutkan pertempuran. Usus yang terurai diselempangkan di keris Kiai Setan Kober yang berada di pinggangnya. Ketika Arya Panangsang hendak menghunus kerisnya, tanpa sengaja keris tersebut justru menebas putus usus Arya Panangsang hingga ia tewas seketika. Begitulah kisah lengkap tentang alur cerita Oglek. Pada saat pentas seni ada ritual sesaji, yaitu kembang setaman, tumpeng, jajanan pasar, jenang 7 warna, dan ayam kampung. Kesenian Oglek biasa ditampilkan pada saat pernikahan, khitan, kelahiran bayi, gila budaya, 17-an, dan masih banyak lagi. Oglek memiliki beberapa keunikan secara fisik. Yang pertama, busana sederhana, gerakan tari berupa gerakan patah-patah yang ritmis dan dinamis, menggambarkan semangat juang prajurit, menggunakan seperangkat gamelan, dan menggunakan beberapa properti, seperti kuda kepang dengan kepala mendongok ke atas, pedang bambu, dan cemeti. Tadi kita sudah mengenal keunikan Oglek dari sisi fisik, dan sekarang kita akan mengenal Oglek dari sisi non-fisik. Pemain mengalami stres atau kesurupan. Yang kedua, pemain dipecut atau dicambuk tidak merasakan sakit. Yang ketiga, atraksi mengunyah kaca. Yang keempat, mengupas kelapa menggunakan mulut dan gigi, dan menginjak pecahan kaca tidak berdarah, dan atraksi-atraksi ekstrim lainnya. Kegunaan Oglek. Ada beberapa kegunaan Oglek. Yang pertama itu mengenalkan tari tradisional kepada masyarakat setempat, melestarikan budaya, dan menceritakan kisah sejarah pada masa lalu. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, silahkan berkomentar untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Terima kasih karena telah menonton video kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu.